Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel Kerjain Soal Bareng Yuk. Kali ini teman-teman kita mau membahas soal latihan US ya, atau ujian sekolah IPA bagian pertama. Total ini ada 40 soal, tapi kita bahas per pertemuan insyaallah 1 sampai 5 atau 5 soal dulu ya. Oke, ini part pertama. Bisa kita lihat soalnya. Berdasarkan tabel di atas, ini kakak. Oke. Berdasarkan tabel di atas, besaran dengan satuan dalam sistem internasional dan alat ukur yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat ya. Suhu Celsius, satuan internasional itu bukan Celsius ya, tapi Kelvin, dan alat ukurnya betul. Berarti yang nggak ada satu nih, yang A nggak mungkin. Waktu, satuannya second betul, alat ukurnya stopwatch betul. Massa, satuannya kilogram, ya. Alat ukurnya adalah neraca betul. Panjang, satuannya meter betul. Alat ukurnya speedometer. Nah, speedometer kan ini untuk kecepatan ya. Salah, berarti nggak ada 4. Maka jawabannya itu yang B. Jadi kalau kita tulis keterangan, suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin. Alat ukurnya termometer. Lalu kalau untuk waktu kan udah betul ya, jadi nggak usah kita tulis. Massa juga udah betul. Nah, panjang di sini yang salah. Panjang satuannya adalah meter. Tapi alat ukurnya adalah mingstar atau penggaris ya. Maka nomor 1 jawaban yang tepat adalah B. 2 dan 3. Nah, langsung kita lihat untuk soal nomor 2. Seorang anak menemukan suatu benda logam M di jalan. Kemudian ia menimbang massa dan mengukur volume benda tersebut seperti pada gambar berikut. Berdasarkan hasil pengukuran, massa jenis yang ditanya adalah massa jenis benda. Di sini massa jenis bendanya, yang ditanya massa jenis si logamnya ya. Berarti logamnya itu berapa massa jenisnya. Nah, ingat, massa jenis ini kan rumusnya massa dibagi volume. Dia tuh bentuknya kayak huruf P gitu ya. Cuma dia agak lebih kecil dan lebih miring. Ingat, massa Rho ini adalah massa jenis. Satuannya itu kilogram per meter kubik. M adalah massa benda. Massa benda satuannya adalah kilogram. V adalah volume. Satuannya meter kubik. Ini semua satuan internasional. Kita lihat, di situ udah diketahui masanya ya. Masanya 285,6. Lalu kita ketahui juga nilai volumenya. Nah, untuk nilai volumenya selisih ya. Kalau ada 2 tabung kayak gini, nilai volumenya itu selisih dari yang akhir kurang yang awal. Gitu. Jadi berarti ini kan diketahui masanya adalah 285,6 gram. Nah, ini nanti aja kita ubah ke kilogramnya ya. Lalu volumenya, karena dia diukur, berarti volume bendanya adalah volume benda yang tercelup dikurang volume benda awal yang belum ada yang tercelup. Berarti atau V2 dikurang V1. Ini kita tulis ini V1, ini V2. V2-nya dia menunjukkan 80. V1-nya, V awal yang belum dimasukin benda adalah 40. Berarti volume bendanya adalah 40 meter atau mililiter. Di sini masih mililiter. Lalu yang ditanya, massa jenis logam tersebut. Nah, langsung aja ya kita jawab. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Massanya 285
kita langsung bagi dengan 40 ya. Ini nanti kita langsung dapat hasilnya adalah 7,14 ya. 7,14, tapi satuannya masih gram per centimeter kubik. Ingat, mililiter itu sama aja centimeter kubik. Mililiter sama kayak centimeter kubik ya. Nah, loh Kak, di sini ada nih Kak, tapi 7140. Kenapa bisa beda? Karena dia kilogram per meter kubik. Jadi cara cepatnya teman-teman, kalau angkanya beda semua nih ya. Oh, kalian udah nemu nih 7,14. Di situ ada angka 714. Nah, berarti kita langsung pilih aja. Berarti dia adalah seng. Tapi kalau misalnya dia Kak, itu ada 7.140, ada 71.400, ada 714.000. Mau nggak mau kita harus hitung, kita konversikan ke satuan yang benar. Kalau gram per centimeter kubik ini kita ubah ke kilogram meter kubik, kita ubah ke kilogram per meter kubik, ini tinggal kita kali 1000 aja, dikali 1000 itu udah pasti ya. Berarti ini tinggal 7,14 dikali 1000. Dikali 1000 dan hasilnya adalah ya 7.140. Maka nomor 2 jawaban yang tepat adalah seng. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, ini untuk nomor 2 nih kakak warnain dulu. Rumusnya massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Ingat mililiter itu sama aja kayak centimeter kubik. Lalu ini kalau kita konversikan ke kilogram per meter kubik langsung aja dikali 1000. Berlaku untuk massa jenis ya. Maka jawaban yang tepat adalah 7.140 atau yang C. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini teori ya. Untuk soal nomor 3. Perhatikan gambar. Tutup botol dari logam yang terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram dengan air panas. Hal ini dapat terjadi karena koefisien muai tutup botol. Nah, tutup botolnya ini kan terbuat dari logam ya. Sini tutup botol terbuat dari logam. Hal ini dapat terjadi karena koefisien muai tutup botol itu gimana? Jadi kalau untuk logam itu koefisien muainya tuh lebih besar daripada kaca. Tutup botol itu logam. Nah, logam alfa dalam kurung koefisien muai panjang lebih besar daripada kaca. Karena lebih besar, jadi ketika dipanaskan dia akan semakin lebar gitu ya, akan semakin mudah untuk dibuka jadinya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Karena koefisien muai tutup botol lebih besar daripada koefisien muai mulut botol kaca. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Ini pelajaran kelas 7 ya. Terus kita coba untuk yang nomor 4. Kakak sedikit zoom. Sebuah teko listrik diisi air sebanyak 1,5 kg. Kita tulis dulu yang diketahui. 1,5 kg berarti masanya ya. Walaupun itu volume sama aja kehitungnya masanya ya. Dengan suhu 25 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap 12.600 Joule dan kalor jenis air 4.200, suhu akhir yang ditanya adalah suhu akhir, berarti 25 adalah suhu awalnya.
Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Lalu kalor yang diserap berarti Q. Kalor itu satuannya Joule. Kalor jenis air adalah C kecil. Kalor jenis air 4200. 4200 itu udah pasti teman-teman. Jadi kalau di soal nggak diketahui, kok ini nggak ada sih kalor jenis airnya berapa, itu pasti nilainya 4200. Dan kalau kalor jenis es itu pasti setengahnya 2100. Yang ditanya adalah suhu akhir berarti T2. Ini kan soal kalor ya, kalau teman-teman masih ingat. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya kita langsung aja 12. Delta T ini ingat ya, suhu akhir kurang suhu awal. Q-nya 12.600, masanya 1,5, kalor jenisnya 4.200 dikali langsung aja T2 dikurang 25. Gini. Habis itu kita hitung biasa aja dulu. 12.600 sama dengan 1,5 kita kalikan dengan 4.200 ya. 1,5 kali 4.200 itu hasilnya 6.300. T2 min 25. Nah ini T2 min 25 nya nggak usah kalian kali dalam dengan 6.300 ya, biarin aja dulu. Karena nanti kalau 6.300 kali 25 jadi hasilnya gede. Maka si 6.300, karena ini perkalian, kita pindahin tuh si 6.300. Kita pindahin sama 12.600, jadinya kan nilainya dibagi ya. Ini jadi, oke. Kakak tulis di bawah ya. Ini jadi 12.600 kita bagi dengan 6.300 sama dengan nilai dari T2 dikurang 25. Nah ini udah aman nih. Kurungnya nggak usah kita tulis lagi. Tadi kenapa kita tulis kurung? Karena ada si 6.300 dan ada tanda kali. Jadi kita nggak bisa asal nulis T2 min 25 aja. Karena ada min juga di situ ya. Ini kita coret ya, coret 126 bagi 63 itu adalah 2 sama dengan T2 min 25. Karena kita mau nyari T2 berarti 25 nya kita usir, kita pindahin dia ke kiri. Karena dia min berarti pindah ruas tandanya jadi plus, 2 nya di sini tetap, yang kita usir tadi adalah min 25 berarti jadi plus 25 sama dengan T2. Maka T2 adalah 27 derajat Celcius. T2. Nih jawabannya adalah yang A. Tadi rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana nilai delta T itu T2 dikurang T1. Ingat, ini kita kaliin aja untuk 1,5 kali 4.200 nya. Terus pindah ruas, karena ini kali, pindah ruas jadinya bagi. Lalu ini min, pindah ruas jadi plus. Maka didapatlah hasilnya 27 derajat Celcius nilai dari T2. Oke ya. Ini sering keluar nih soal kalor. Ini tuh level 1, rumus untuk level 1 ya. Kalau level 2 tuh bisa kayak yang ada grafik suhu. Kalau level 3 tuh bisa asas black ya. Ini level 1 kalian harus ngerti. Terus kita coba lihat untuk soal nomor 5. Nomor 5 kita lihat. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar berikut tanpa mengayuh sepedanya. Lalu, jenis gerak lurus berubah beraturan GLBB yang terjadi. Nah, ingat aja, pokoknya kalau kita turunan itu kan semakin cepat ya. Tapi kalau kita nanjak itu kan kecepatannya akan semakin lama. Dari A ke B, oh dia turunan nih, berarti dia akan semakin cepat.
Semakin cepat berarti GLBB dipercepat. B ke C dia GLB ya, seperti biasa konstan, tapi dari C ke D kan dia nanjak tuh, jadi semakin lama. Maka nomor 5 itu jawaban yang tepat adalah yang D. GLBB dipercepat dari A ke B, dan dari C ke D GLBB diperlambat. Oke, beginilah untuk pembahasan part 1 ya, dari nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nanti untuk pertemuan berikutnya insya Allah dari nomor 6 sampai nomor 10. Baik, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan minta tolong untuk subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.